Halo semuanya, balik lagi bersama gue Taufan di channel Ritual Sebelum Tidur. Udah seminggu nih kayaknya gue nggak bikin cerita ya, karena emang dari kemarin tuh belum ada yang ngirimin cerita-cerita horornya ke email maupun ke IG atau ke Facebook. Karena gue juga nge-share di Facebook nih. Ya kan udah seminggu. Ya gabut juga sih mau ngapain ya kan, karena gue juga ada kesibukan, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Terima kasih buat yang udah mau nge-share cerita-ceritanya. Oke, kali ini gue langsung aja akan menceritakan ada satu buah kiriman dari Facebook. Ini seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Ayu. Kayak sih mama muda nih, mama muda. Ya, kita santai-santai aja ya sambil ngerokok nih, karena nih tahu nih gerah banget, kayak bukan hal mistis tapi AC gua kayak ini yang mulai udah nggak dingin. Belum gue servis sih, udah lama. Malum gak ada duit, lagi PSBB pak. Oke, langsung aja kita ceritakan langsung dari Facebook yang udah gua salin semua ke catatan. Yuk. Perkenalkan, nama aku Ayu. Aku seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Pengalaman ini saya alami ketika anak pertama aku saat berumur 7 tahun. Sekarang anakku sih sudah SMP kelas 1. Anakku ini perempuan. Sebelumnya aku akan coba mengingat flashback ke belakang pada saat anakku masih berumur 1 tahunan. Pada saat itu di hari Minggu, aku, suami, dan anak pertamaku berencana mau nginep di rumah mertua. Ini kali pertamanya kita mau nginep di rumah mertua. Biasanya cuma main aja dan sorenya itu langsung pulang. Berberes-beres, akhirnya kita berangkat ke rumah mertua sampai sekitar jam 11 siang. Oh, jam 11 siang dia nyampe nih di rumah mertuanya. Mertuaku pasti kan senang banget cucunya dateng. Pastinya ya main-main kan sama ibu mertuaku. Setelah selesai main-main, ketawa-ketawa seneng-senengnya, anak aku nih capek. Ya udah, sama ibu mertua disuruh istirahat di kamar mertua. Ukurannya cukup gede. Di kamar, aku ngelakuin aktivitas layaknya seorang ibu. Ya, nyuapin anak makan, gantiin popok, sampai akhirnya tidur sore, bertiga nih sama suami aku. Setelah tidur cukup lama, anak aku nih jam 5 sore tuh bangun. Ternyata dia pup, buang air besar, ya aku gantiin popok. Main-main lagi sama anak sampai azan maghrib. Setelah azan maghrib selesai, gak tahu kenapa anakku tuh nangis terus. Kejer gak berhenti-berhenti, ada kali sekitar setengah jam. Aku kan baru jadi ibu ya, kebingungan. Ini kenapa sih anak kok nangis mulu ya? Ya aku coba tidurin lagi, akhirnya tidur juga lah itu anak aku. Saat anak aku tidur, aku sholat kan, terus ke dapur bantuin mertuaku masak, buat siapin makan malam. Anakku dijagain sama ayahnya. Akhirnya kita makan. Dan anakku gantian nih jagain sama mertuaku, kita saling bergantian. Jam 10 malam anakku kebangun lagi. Memang sih itu jam sewajarnya dia bangun. Ya anak gue juga gitu. Sering-sering bangun malam, tidurnya sebentar-sebentar doang. Biasanya juga begitu sehari-hari. Oh iya benar. Selang berapa lama, tiba-tiba anakku nangis lagi, kejer nih. Udah aku gendong, aku nyanyiin, kejer terus nangisnya gak berhenti-berhenti. Digendong sama ayahnya juga sama gak berhenti-berhenti. Ya kedua mertuaku udah ngeliat ke kamar, digendong-gendong, akhirnya mau diem. Udah kita tidur lagi ya kan. Mertuaku balik lagi nih ke kamar satunya. Sebelumnya aku kasih gambaran dulu nih denah di kamar mertua. Jadi
kalau kita berdiri di depan kamar mandi itu kasur. Sebelah kanan kasur ada meja rias kaca. Sebelahnya lagi ada kursi dan sebelahnya lagi lemari baju lalu tembok. Oh, berjajar gitu ya. Selang 10 menit anakku tiba-tiba kebangun lagi. Nangis lagi kejar. Aku gendong lagi. Ya kita berdua kan panik. Duh gimana nih, nangis mulu. Suamiku kan merhatiin ya, kata suami, ini kok anak nangis kayak ketakutan ya. Coba deh kamu madepnya jangan ke situ deh. Aku kan madep kasur tadinya ya, anak aku madep ke lemari. Aku belokin nih posisinya madep ke meja rias. Anakku madep ke tembok sederetan kamar mandi. Nangisnya masih gak berhenti. Anehnya anakku itu malah muter badan. Dia ngeliat ke arah kursi yang di sebelah meja rias. Makin kejer tuh nangisnya. Mana keluar keringat, kegerahan, padahal AC-nya nyala. Madep manapun dia ngeliatin ke arah kursi itu. Ya udah, karena kita panik, suami juga bilang dia kayaknya ngeliat sesuatu kali, ada yang gak beres nih. Ya mau gimana lagi, akhirnya ngeri kan anak aku kenapa-napa. Akhirnya kita memutuskan untuk gak jadi nginep. Nangis lama, padahal udah keluar kamar. Akhirnya kita pulang, kita masuk mobil. Anehnya ini anak langsung diem, ketawa-tawa, ceria lagi kayak gak terjadi apa-apa. Oh setelah pulang nih gak terjadi apa-apanya nih. Sebelumnya padahal dia nangis mulu ya. Mungkin kayaknya dia anak kecil tuh ngeliat sesuatu kali ya. Di mobil kata suami, ya namanya juga anak bayi. Kan katanya anak bayi bisa ngelihat makhluk halus. Aku juga nanya ke ibu aku. Juga bener, anak bayi itu kan sensitif sama begituan. Itu pengalaman pertama saat anak aku di umur 1 tahun. Seiring berjalannya waktu, ya cuma itu aja sih pengalaman aku sampai pada akhirnya anak aku ini masuk TK. Saat dia TK, kan aku ya yang suka antar dan nungguin. Awal-awal masuk TK, anakku ini emang kelihatan jarang banget bergaul sama anak-anak lain. Padahal di rumah dia itu cukup aktif menurut aku. Aku pikir ya namanya juga anak kecil mungkin masih butuh penyesuaian sama teman baru, ya bisa jadi logis. 1-2 bulan dilalui kok anak ini makin main sendirian terus, gak gabung nih sama yang lainnya. Aku merhatiin ini anak sampai pada suatu ketika saya ngelihat anakku ini lagi main masak-masakan sendirian. Oh iya anaknya cewek, bener main masak-masakan pasti. Tiba-tiba aku ngelihat anak aku ini ngangkat sendok mainan dan kayak lagi nyuapin ke orang lain. Padahal aku lihat itu gak ada siapa-siapa, dia sendirian doang. Aku curiga kan, langsung aku tanya nih sama gurunya, konsultasi. Kata ibu gurunya, mungkin anak ibu memang penyendiri, tapi ya gak apa-apa, nanti pelan-pelan juga mau bersosialisasi. Oh iya, yang untuk nyuapin itu biasanya anak kecil memang seneng bermain sama imajinasi. Oh gini, oh iya, untuk yang nyuapin itu biasanya memang anak kecil seneng bermain bu sama imajinasinya. Apalagi anak ibu kan memang penyendiri. Masuk akal sih yang dibilang gurunya. Seiring berjalannya waktu, lama-lama mulai tuh dia normal kayak anak biasanya main-main sama teman-temannya yang lain. Bertahun-tahun anakku ini normal aja kayak anak kecil pada umumnya. Singkat cerita, tiba pada beberapa minggu sebelum anak aku ulang tahun. Iya sih, seingat aku itu umur 7 tahun, jalan ke 8 tahun. Saat itu ayahnya lagi keluar kota, ada kerjaan sekitar 1 minggu. Jadi kami hanya berdua aja di rumah, aku dan anak aku. Aku ingat banget nih kejadiannya jam 9 malam.
di hari ketiga suami pergi, kalau nggak salah. Waktu itu aku lagi nyetrika baju. Aku kan nyetrikanya berdiri. Anak aku tinggal di depan. Anak aku tinggal di depan aku sambil main boneka di depan TV. TV lagi nyala waktu itu. Lagi nyetrika, tiba-tiba anak aku langsung naro mainan. Langsung lari tuh dia ke kaki aku. Tiba-tiba dia nangis. Aku jongkok kan. Takut ayah, itu. Dia manggil-manggil ayahnya. Panik kan aku gendong lagi. Itu, takut. Sambil nunjuk-nunjuk ke arah TV. Apaan sih nak? Itu kan iklan. Kok kamu sama iklan aja takut? Bukan itu. Apaan sih itu kan? Pas aku nengok, ada cewek lusuh, bajunya putih, kusut gitu rambutnya, payudaranya gede banget. Dan payudaranya tuh jatuh sampai ke paha. Dia lagi duduk di atas TV. Waduh, lemes aku langsung. Rasanya jantung mau copot. Udah itu aku langsung nutup mata. Udah gemeteran gak bisa ngapa-ngapain. Diem aja kaku. Baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Udah aku sambil nangis. Anak aku juga nangis kejer. Jadi aku kan makin takut. Ya ikut nangis pula lah. Segala ayat sebanyak-banyaknya aku bacain yang aku bisa. Aku melek lagi kan. Masih ada dong itu wewe gombelnya. Diem aja dia duduk oncang-oncang kaki. Gak ngeliatin aku sih. Tapi ngeliatin ke arah pintu rumah. Jadi oncang-oncang kaki dia ngadep pintu rumah ya. Saking takutnya aku nangis kejer. Udah langsung aku gendong peluk erat itu anak aku. Aku lari keluar ke rumah saudara aku. Kebetulan rumah saudara aku di sebelah. Sehabis kejadian itu kita berdua nginep di rumah saudara aku sampai suami aku pulang. Panjang banget ceritanya. Semoga Mas gak capek nyeritainnya. Segitu dulu aja ya ceritanya. Lain kali aku ceritain lagi beberapa cerita horor yang aku dan anakku alamin. Makasih udah mau bacain cerita aku. Semoga bisa menemani ritual sebelum tidur kalian. Gila sih. Anak kecil sih. Ya memang sih gue juga punya anak ya. Emang sih dia memang anak kecil tuh memang kebukti gitu. Memang kebukti dia bisa ngelihat makhluk. Karena gue juga beberapa kali anak gue tuh nangis gitu ketika gue pulang ya kan. Nah kalau kata orang-orang tuh di badan gue tuh ada yang nempel. Maksudnya setan-setan dari jalanan lah nempel. Dan gue lupa cuci kaki, lupa bersih-bersih gitu kan. Nah tapi di sini yang gue heran apa memang ini anak ini memang ada kelebihan sixth sense ya. Soalnya dia anak tuh penyendiri, nggak mau bersosialisasi. Atau memang dua kemungkinan ya, memang anak kecil itu punya teman imajinasi ya kan. Lagi main gitu kan, nyuapin yang nggak kelihatan. Coba tuh lu bayangin deh. Ya gue juga jadi bapak juga kalau misalnya ngeliat juga itu ngapain tuh anak gue ya kan. Nah nih anak nih kayak deket banget nih sama bapaknya nih. Soalnya dia manggil ayahnya nih. Gue nggak ngebayangin anjir itu ada wewe gombel. Iya sih emang wewe gombel kan pasti kan tetenya gede. Tapi biasanya dia kan nggak pernah masuk rumah ya. Yang gue dengar ceritanya itu kan ya kalau anak jalan-jalan gitu kan, anak jalan-jalan itu dia nyulik ya kan. Tapi apa jangan-jangan ini wewe gombel emang mau nyulik itu anak ya. Tapi kenapa dia ke dalam rumah ya, berdiri duduk anjir di atas TV ya kan, goncang-goncang kaki, cuma diem aja ngeliatin ke pintu. Panik lah. Kecuali kalau misalnya nengok sih mungkin dia Bu Ayu ini langsung refleks cabut kali ya. Ini diem doang anjir. Wah kacau sih.
Nginep aja seminggu aja di rumah saudara. Duh, ya kayak sih harus di Rukiah itu, rumahnya Rukiah. Nah, oke lah, segitu aja dulu cerita gua kali ini ya teman-teman. Semoga bisa menemani tidur kalian. Terima kasih buat Ibu Ayu nih yang udah ngirimin ceritanya lewat Facebook. Semoga Ibu Ayu mau menceritakan kisah-kisah lainnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video gua kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Kalau ada mau kirim-kirim cerita, kalian bisa kirimkan aja lewat email ritualsebelumtidur@gmail.com atau ke Instagram juga bisa. Sama Instagramnya @ritualsebelumtidur. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Selamat bermimpi indah. Bye-bye.